Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, wabil khusus para ustadz, ketua DKM beserta jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita semua, dan juga memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan keleluasan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, salah satu perintah Allah sebagai hamba-Nya, yaitu bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan kultum. Ada kultum kuliah 7 menit, ada kutil kuliah 3 menit, ada kudis penyakit kulit ya. Jadi ini kebenaran kultum ya, 7 menit. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, ayunan-ayunan tangan kita, goyangan-goyangan pinggul kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Amin. Sholawat teriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, juga kepada para pengikut yang setia dan istiqomah melaksanakan perintahnya sampai yaumul qiyamah nanti. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, sebelum melanjutkan kultum, kita buat penyegaran dulu biar kagak ngantuk ya. Kita zikir dulu. Saya dulu nanti diikutin ya. Allahul kafi Rabbunal kafi wajibnal kafi qasadnal kafi likulil kafi wa minal kafi qasadnal kafi alhamdulillah. Sebaya Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajidnal kafi li
subhanal kafi wa minal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman kita bisa bangun. Karena dengan iman kita bisa berwudu. Karena dengan iman kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, dan dengan beriman kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan dengan iman juga kita bisa duduk melaksanakan atau menghadiri kultum kuliah 7 menit ya. Kalau kita ditanya oleh teman kita, kamu beriman? Jelas saya beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun saya ditembak 7 kali ke tempat yang sama, tetap tidak akan berubah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan goyah Pak kalau iman kita. Jangan karena cuma diiming-iming jabatan, cuma diiming-iming uang, harta kekayaan, pindah keyakinan kita. Jelas Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan sorga dan neraka, yang menciptakan laut, bumi dan isi-isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa selain Allah yang bisa menciptakan laut dengan ikannya berbagai macam ikan? Siapa coba yang bisa menciptakan daratan, tanahnya keras, sawah tambah tanahnya lembek, laut dalam, air melulu? Siapa yang bisa membedakan seperti itu? Coba kalau ini dunia diciptakan laut semua, tinggal di mana kita? Di atas air, rumah juga ngapung begitu ya. Begitu ada ombak hancur. Tapi Allah bisa membedakan. Buat ladang keras, buat sawah lembek. Ya, ada juga nanam padi dulu namanya di ladang namanya puma ya, ada di saya tuh, tapi sekarang udah langka. Ya. Itu kita iman kepada Allah. Walaupun kita digusur, ditarik pakai mobil, jangan rubah, tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Dan ditanya lagi, iman kamu kepada Rasulullah? Iman. Saya iman kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir. Benar kamu iman kepada Rasulullah? Iman muludan tiap tahun. Puasa dus ya. Maca berjanji setiap gunting rambut, setiap akekahan. Iman saya kepada Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu nabi kita ya, dan nabi terakhir ya. Jadi kalau nabi terakhir, Bapak Ibu dibedakan ya. Dibedakan ya. Namanya nabi terakhir itu nabi yang bontot, ini pasti beda. Kasih sayangnya pun beda. Nggak usah kepada nabi, kita anak aja nih anak. Kita punya anak 4 atau 3. Anak yang pertama kita tetap sayang. Anak yang kedua sayang juga. Tapi anak yang ketiga yang bontot nih pasti beda lebih sayangnya. Ya, itu nggak jauh beda sama Nabi. Ya. Tuh anak kita nih yang paling beda banget nih ibu-ibu, ya, ibunya, ya. Istri kita tuh beda banget ke anak yang paling bontot, sayang. Contoh, tuh anak kita yang pertama naik pohon jambu atau naik pohon mangga, ketahuan sama ibunya, pasti itu disuruh turun. Agus, umpama nih namanya Agus ya,
Gus, turun. Ya Pak. Ntar jatuh lu naik pohon mangga. Ayo turun. Pakai dirojok segala, pakai bambu, ya, pakai bambu bekas tiang bendera. Benderanya kan udah diambil tuh, ada bambunya. Dirojok. Ayo mau turun nggak? Mau turun. Itu anak yang pertama. Begitu anak kedua lagi naik, sama, ketahuan naik, dirojok lagi, suruh turun. Namanya siapa? Agus. Begitu anak yang ketiga yang bontot ini ketahuan naik. Gendong. Dedek, angan aek, tuh. Ntar atoh katanya. Ntar akit, kagak dirojok Pak, diambil, dilus-lus. Itu anak yang bontot. Jangan aek, anti atoh, akit. Ini anak otoy, ini aju otoy, anak otoy. Di dalam anak ada otoy, gitu kan. Itu anak yang bontot, beda kasih sayangnya. Nah ini Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi bontot, dibedakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa dibedakan? Siapa Nabi yang bisa dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, bertemu dengan Allah, berkencan dengan Allah, ya, di aras, di mustawan? Nggak ada. Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperajkan ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, roh-roh mustawan ke aras, bertemu dengan Allah. Nggak ada manusia, nggak ada yang bisa. Ya. Waktu itu diisrokan dari Mi'rajkan. Oke, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya alam nasut, alam manusia, bisa semua orang juga, ya. Tapi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh itu alam malakut, alam malaikat. Manusia nggak bakalan bisa. Siapa manusia yang bisa nembus sampai ke langit ketujuh? Nggak ada, Pak. Hanya Rasulullah SAW. Dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, roh-roh mustawan, aras, itu namanya alam malakut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat nggak bisa ke sono, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, nyampe ke sono. Tuh hebatnya kita punya Nabi Muhammad, Pak, Nabi yang terakhir. Makanya jangan rubah keyakinan, Pak. Udah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ulaika ashabul jannah, sorga urusannya, ya. Sorga. Nah. Terus kita ditanya, sesudah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, suka beramal soleh, suka sholat tiap waktu berjamaah. Emang kamu tahu siapa yang suka imam di masjid? Emang siapa? Saya juga nggak tahu. Ya. Sholat selalu berjamaah, ya. Itu amal soleh. Kalau ditanya kita sholat. Ditanya kamu sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti benar itu orang. Tanya lagi, kamu sholat asar? Berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti orang benar ngaji, ya. Kamu sholat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Nah itu benar, ya. Ditanya sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kamu sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jam berapa? 2. Diam, ditanya jam berapa? Jam 7. Tapi gimana niatnya? Sholli fardhu subuhi rakaatain mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Benar. Itu orang benar, berarti ngaji. Itu orang pernah ngaji, nggak salah niat, ya. Ini bangun setengah 7, bangun jam 7, sholat subuh, ada alillahi ta'ala, salah. Makanya ada sholat qadha. Kalau bapak-bapak ketiduran, bangun setengah 7, bangun jam 7, sholat subuh qadha alillahi ta'ala. Jangan adaan. Kalau adaan, salah. Karena sudah setengah 7, udah lewat waktu subuh. Makanya niatnya qadha alillahi ta'ala. Makanya ada sholat qadha, ya. Hati-hati, kan kadang-kadang kita kesiangan, bangun udah jam 6 lewat 15
15 menit nih. Sekarang waktu isyroknya ya jam 6 kurang. Itu udah habis waktu subuh. Kalau bangun lewat 10, lewat 15, hati-hati niatnya. Qadha lillahi ta'ala. Benar, karena Allah mengadakan sholat qadha. Apa masuk surga Ustaz? Masuk ya. Sholat qadha kayak masuk surga ya. Itu. Yang penting mah kita sholat aja dulu ya. Sholat. Kalau kayak gini, kamu tadi sholat, udah sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 3 rakaat. Wah, ini mah orang harus diservis nih ya. Harus dipesantrenin dulu nih. Kamu tadi sholat maghrib, sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Wah, ini mah harus dibawa ke pondok dulu ya. Berarti itu salah. Kalau kita ditanya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu berarti udah benar ya. Udah benar itu ya. Berarti itu udah ulaika ashabul jannah, sorga urusannya ya. Udah sorga aja ya. Apalagi sholat kita makan, udah ditanya, kamu udah sholat? Udah. Sholat apaan? Zuhur. Kok sebentar amat? Udah buat jemping-jempingin aja. Katanya udah sholat buat dijemping-jempingin kayak trail baik. Habis kalau latihan makan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Itu sholat kita ya. Tapi sorga tetap ya. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cek Allah, saya tidak memberatkan kepada hamba-hambaku urusan ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita bisanya begitu ya udah, yang penting mah enaknya kita bagaimana ibadah. Mau cepat kayak kilat juga, kalau bisanya begitu ya. Kalau memang enaknya begitu ya udah, dibikin enak aja ya. Yang penting kita sholat. Kalau ditanya sama anak, Pak, saya mah sholat nggak bisa khusyuk, boro-boro sia inget bisa khusyuk ya. Sholat kasorga mah lain khusyuk ya. Bukan sama khusyuk, kasorga mah bukan ya. Siapa coba yang bisa khusyuk sholat? Nggak ada. Yang benar Ustaz, nggak bakalan ada. Kiai nggak bakalan kiai dia. Siapa yang bisa khusyuk? Hanya para tabi'in dan wali Allah yang bisa khusyuk sholat. Mau ustaz, mau kiai gak bakalan. Taruhan saya, siapa yang bisa khusyuk? Ya kan? Susah untuk khusyuk itu. Dan surga itu bukan karena khusyuk kita masuk surga, bukan. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena khusyuk. Coba kita mah pengen khusyuk serokaat, 2 rakaat, 3 rakaat kabur. Contoh kita sholat pengen khusyuk nih. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat ada lillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran. Datang setan kan. Buat ayo khusyuk cek setan. Sok aja setan dah menempelkan ke badan. Udah inna sholati wa nusuki wa pakai batu ali, cincin merah bagus nih kan, nempel tuh setan ke cincin merah, digilak-gilak tuh cincin, bagus ini cincinnya. Ini baru 2 kali digosok nih katanya, kalau 3 kali mah digosoknya lebih bagus ini. Wah ini bulat nih, kalau diopelin mah dilonjongin lebih cakep ini cincinnya katanya. Gitu kan. Udah gitu wah diganti di rumahnya nih sama perak nih, ganti sama perak lebih bagus nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sholat kita seperti itu. Produksi cincin di hati, cincin aja dilihat, nggak ada. Pengen khusyuk lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira min kasabah. Ini wajah datang setan, khusyuk dia. Setan, ayo kena khusyuk. Nah, besok mau ngegoes nih, ikut ngegoes nih Sukaraya Indah, mana sepatu belum punya, ini bagaimana ya?
Ada sih sepatu mah katanya, cuman udah jelek ini, sakit dipakainya nih. Wah, harus beli ini sepatu buat ngegoes nih ya, buat sewaktu-waktu ngegoes katanya. Berapa ya harganya katanya? Lah urusan harga mah gak masalah, yang penting beli aja dulu dah katanya. Buat ngegoes besok ini barang-barang murah Sukaraya kan. Udah beli aja dah. Wah, besok berarti harus ke SGC nih beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sholat kita seperti itu ya, nggak ada. Makanya kalau ditanya khusyuk, udah yang penting mas sholat aja dulu ya, sholat, nggak ada yang bisa khusyuk ya, kecuali para tabiin, para ulama salaf, para wali. Kenapa bisa khusyuk mereka? Karena mereka itu tidak ada yang lain di hatinya kecuali Allah. Nggak ada dunia-dunia begini ya. Makanya kadang-kadang para wali itu kita kadang-kadang gak masuk akal ya. Pernah baca kisah para wali itu kadang-kadang di pasar gitunya, rambutnya gondrong gitu kan, pakaiannya kucil, padahal itu para wali Pak. Karena dia udah gak butuh dunia, dan makan seketemunya makan ya. Ini itu udah gak ada. Kita kadang-kadang terkecoh, gak taunya itu waliullah ya. Ada suatu kisah orang waliullah tapi dikucilkan oleh masyarakat ya. Bahkan waktu meninggalnya pun masyarakat nggak mau mandiin, nggak mau nyolatin, nggak mau nguburin. Kenapa? Karena itu orang selama ini dia selalu maksiat. Dia setiap malam masuk ke tempat pelacur Pak. Setiap malam masuk ke tempat pelacur, dan setiap malam dia beli minuman keras di warung di pinggir jalan itu. Ada 2 peti, ada 3 peti ya, 3 kerat maksudnya. Itu tergantung duit dia. Itu pandangan masyarakat, ini orang pemabuk dan penjina. Padahal itu orang setiap masuk ke tempat pelacur, dia ngebayar pelacur 2 orang atau 3 orang. Bagaimana duit dia? Ini ada pelacurnya di kamar ini. Berapa kamu semalam nyari duit? 500.000. Ini saya bayar 500.000. Tapi kamu pulang, jangan pelacur. Dia semalam kadang-kadang 2 orang, 3 orang dibayar sama dia. Pulang ke orang, gak melacur. Begitu juga ke warung, dia beli minuman keras 2 kerat atau 3 kerat, dibawa pulang, dihancurin, dibuang ke WC. Itu minuman kerasnya. Dia suka ngomong sama istrinya, alhamdulillah saya sudah menyelamatkan 3 pelacur malam ini. Dia tidak pelacur, tidak berbuat dosa. Dan alhamdulillah saya sudah menyelamatkan orang Islam tidak mabuk dengan 3 kerat ini dijual, dibeli sama dia. Tapi pandangan masyarakat kan lain ya. Wah, ini orang pelacur, pemabuk, padahal dia menyelamatkan orang-orang kita. Akhirnya dia meninggal, itu masyarakat nggak ada yang mau datang ke rumahnya, nggak ada yang mau karena ini pemabuk dan pelacur. Akhirnya siapa yang datang? Allah mengetuk hati para raja, para pangeran, para wali-wali pada datang ke situ. Waliullah, para habib, para itu kaget orang situ. Begitu datang ke situ, orang-orang itu ditanya istrinya, kenapa ini masyarakat nggak ada yang mau datang ke rumah ini? Ya Tuhan, ya istrinya raja atau habib, ini suami saya di mata masyarakat ini pelacur, penjina, dan pemabuk. Karena suami saya ini tiap malam masuk ke tempat pelacuran, dia membayar 2 orang pelacur, 3 orang pelacur, suruh pulang, dan dia suka membeli minuman dan dihancurkan minuman itu. Akhirnya orang situ, warga situ kaget. Ini orang dari mana? Yang datang habib semua, ya, pakai jubah semua yang mau nyolatin. Itu udah gak itu orangnya. Akhirnya diterangin sama itu, orang ini adalah wali Allah. Ini orang soleh. Kalian jangan lihat dohirnya, ya.
Orang ini suka datang ke tempat pelacur, dia bukan melacur, tapi dia untuk menyelamatkan pelacur. Gitu ya. Jadi ini hanya sebagai contoh. Ya kalau misalnya bapak-bapak lihat ustadz masuk ke pelacur nih ke tempat hotel, jangan berburuk sangka. Siapa tahu menyelamatkan pelacur. Ya. Ini kadang-kadang kita hanya melihat dohirnya saja. Ini ada lewat seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan kita berburuk sangka orang masuk ke hotel, orang masuk ke tempat pelacur, dia adalah pelacur, pezina. Jangan berburuk sangka. Lihat dulu, selidiki dulu. Ya, gitu. Ini kadang-kadang kita lain, hanya melihat sepintas, hanya mendengar sepintas, langsung menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Kita lihat dulu, telusuri dulu, benar apa bohong. Ini ada cerita seperti ini, ya, ada kisah seperti ini, ya. Disangkanya pelacur, pemabuk, nggak taunya dia wali Allah, ya. Nah, hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit berapa menit lagi nih ya, sampai jam 6 ya, kalau hari Minggu, ya. Oke, sedikit saya menyampaikan ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 3 yang pasti kita udah hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Alladzina yu'minuna, di antara orang-orang yang beriman, bil ghaibi, harus percaya dan yakin kita kepada barang yang gaib, ya. Apa di antaranya barang yang gaib? Adalah siksa kubur, sorga dan neraka gaib, qada dan qadar gaib. Semua yang hal tidak kelihatan itu gaib, ya. Kita harus yakin percaya. Kalau kita tidak percaya, bohong kali, ada sorga, ada neraka, itu udah ngegeser Pak dari Islam kita. Harus syahadat lagi. Bohong, ada siksa kubur, di kubur nggak ada siksa, nggak ada apa, udah mati mati aja. Itu kita udah ngegeser dari Islam. Harus syahadat lagi. Ya, udah keluar dari Islam itu. Ya, itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya, ya, bahwa ada siksa kubur. Ya. Nah ini di kubur kita ada yang enak, ada yang sakit, yang sedih, ya, di alam kubur ini. Kalau kita meninggalnya husnul khotimah, itu enak Pak di alam kubur, lebih daripada di dunia. Ya, tempatnya lebar, permadaninya enak, empuk, ya. Karpet kita mah cuma berapa? 700.000, lebih dari 2 juta semeternya ya. Karpet di alam kubur mah empuk banget. Tapi yang meninggalnya husnul khotimah, dihibur kita oleh amal-amal kita, ya kan? Dihibur, ada amal sholat, ada amal baca Quran, ada amal zakat, ya, ada amal sodako, ada amal kebaikan, kumpul semua menghibur kita sampai yaumul kiamah. Tidak terasa kita dihibur oleh amal-amal kita. Itu yang meninggalnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau bisa mah Pak, lagi sujud di masjid kita berdoa ya, lagi baca Quran di masjid, lagi sujud di masjid, lagi berzikir di masjid. Allah mencabut nyawa kita tuh ya, kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya cuman saya kadang-kadang kemarin merih juga nih, kalau sekarang meninggal lagi sujud di masjid, takutnya nggak ada yang mau ngubur dia di sampai corona lagi. Iya, padahal husnul khotimah Pak, masih lagi sujud nih di masjid. Tapi kan sekarang mah ya, waduh mati mendadak nih. Awas jangan dekat, orang husnul khotimah nggak mau ngedekat coba. Akhirnya apa? Manggil tugas kesehatan, udah diponis, wah corona ini positif, padahal mati lagi sujud Pak. Ini sekarang ngeri tuh kalau begitu. Makanya kita berdoa lah, jangan dulu dah tahun ini mah ya, masih ada corona mah ya, jangan dulu meninggal lah di masjid ya, takutnya corona gak ada yang mau ikut kubur, ya, ikut jauh aja, padahal masya Allah, kan itu udah kemuliaan Allah seharusnya ya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, ya Allah, ya kita lagi dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya cobaan ini, ya
kita jangan nyalakan orang lain dan nyalakan Allah. Yang jelas ini dosa kita semua, ya. Nggak mungkin Allah menurunkan musibah, ya, kecuali ya atas dosa-dosa kita, dosa-dosa orang Indonesia, ya, khususnya. Ya, mudah-mudahan di kita masih banyak yang mau istighfar, masih banyak yang mau sholat berjamaah, masih banyak yang mau baca Quran. Insya Allah Allah akan alihkan musibah itu, ya, tidak datang ke tempat kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita percaya kepada barang yang gaib, fayuqimus sholah, dirikan sholat, ya. Itu tadi, sholat aja dulu, ya. Yang penting mah tahu rukun sholat, batal sholat, rukun wudhu, batal wudhu, udah sorga, ya. Sore yang penting mau sholat aja, urusan husu mah nomor 12 nggak ada yang bisa yang husu sholat mah, ya. Tadi diceritakan, yang penting mah kita mau sholat aja dulu, ya. Itu udah ulaika ashabul jannah, sorga, ya. Berapa lama Ustaz di sorga? 1 minggu? Bukan. 1 bulan? Bukan. 1 tahun? Bukan. Apa? Hum fiha khalidun. Jadi selama-lamanya di surga mah abada-abada, ya. Gitu. Kalau kita sudah mendirikan sholat, insya Allah, ya, kita selalu menjaga berjamaah sholat kita. Dan yang terakhir, wa mimma rozaqnahum yunfikun, sisihkan sebagian rezeki kita, ya, untuk amal kita, ya. Jadi sisihkan, ya, rezeki kita. Itu aja kita ngamalin ayat Al-Quran, satu ayat aja. Nanti kalau kita ditanya di alam kubur, wama kita buka Al-Quranul Karim, nah kita pernah hatam Al-Quran? Alhamdulillah sih, suka baca Quran kalau habis subuh di masjid. Pernah 3 kali hatam atau 5 kali hatam. Tapi kalau yang belum hatam, diam. Pernah hatam Al-Quran? Iya, nggak pernah sih. Loh, berapa lama hidup di dunia? 50 tahun, 40 tahun. Kemana aja itu? Quran hanya 30 juz, 330 kali 9, 270 lembar kebet, setahun 350 hari. Kalau kita 40 tahun, 50 tahun, masa nggak pernah hatamin Al-Quran? Itu jadi pertanyaan, Pak, ya. Jadi pertanyaan. Makanya tolonglah beli Quran 1 tuh, masih banyak tuh, ya. Quran beberapa orang tuh habis subuh, habis dohor selembar dilepin, terus besok lagi selembar, besok lagi selembar, 2-3 tahun hatam, ya. Itu ditanya nanti dalam kubur, pernah hatam Al-Quran? Alhamdulillah. Pernah mengamalkan? Siap, saya mengamalkan. Ayat berapa? Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya percaya, yakin kepada barang yang gaib, siksa kubur, surga dan neraka, yakin saya. Sholat, saya berjamaah di Masjid At-Taqwa. Tanya tuh Ustaz Sugimi, saya sering kelihatan, ya. Ada. Tanya tuh Ustaz Adit, tanya ke DKM sering ketemu. Oh iya benar. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, saya selalu mengeluarkan rezeki. Kalau ada, kalau nggak ada, apa yang mau dikeluarin? Kan begitu. Kalau ada, sisihkan sebagian rezeki. Kebetulan, saya dibaca Allah aja situ, ya. Ada tulisannya di sana, ya. Sisihkan sebagian rezeki kita untuk siapa? Untuk kita. Ya, malah ada hadis Rasulullah saya, hadis sahih itu, ya. Itu kan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Hadisnya, tatkala anak Adam sudah meninggal, sudah ada, maka putuslah amalnya. Maksudnya putus amal itu kalau kita udah meninggal nih, seperti saya nih sekarang ngasih tausiah. Kalau saya udah meninggal, ya gak bakalan bisa ngasih tausiah lagi, ya. Ustaz Adit biasa ngasih kultum, kalau udah meninggal ya nggak bisa. Kalau kita baca Fatihah nih sekarang nih buat almarhumah yang udah meninggal,
Bapak-bapak baca Fatihah untuk saya udah meninggal nyampe ke saya. Ya. Makanya ono illa min salasin kecuali 3. Tidak putus. Yang pertama ya sedekahun jariyatin, sedekah jariyah aja, ada sedekahin jariyatin, ada sedekahun jariyatin. Silakan mau baca seperti apa itu sama saja ya. Itu. Sedekah jariyah. Sedekah yang mana? Ya bermacam-macam sedekah setiap di jalan Allah, masjid, majelis taklim, pesantren, musola, ya. TPA, apa sarana-sarana yang dipergunakan untuk kebaikan, jalan raya, sama itu. Ya. Amal soleh, apa sedekah jariyah itu pahalanya akan mengalir. Ya. Apalagi kita nih, alhamdulillah ya, baru seminggu udah berapa tuh masuk, alhamdulillah ya. Ya kita cuma 300 juta mah, kecil sebenarnya ya. Seorang 500.000, seorang 1 juta, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000. Itu tadi bagaimana kemampuan kita masing-masing. Allah ibadah aja tuh sesuai dengan kemampuan kita ya. Sedekah juga sesuai dengan kemampuan kita. Gak usah maksain ya. Kalau kita mampunya 300.000, 300.000. Mampu 200, mampu 500. Sesuai Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, nggak usah ngikutin kita yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangankan sedekah, ibadah aja tadi kata Allah, ya la nukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak memberatkan saya kata Allah kepada hambaku untuk beribadah sesuai dengan kemampuan. Sedekah pun seperti itu. Jangan sampai ibu bapak punya duit 200 karena di sono ada 1.500.000 kagak jadi, jangan. Masukin aja tuh, Pak Bu, saya mampunya segitu 200. Nggak bakalan ditolak. Jadi, jangan bikin minder Pak, tulisan itu jangan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita tidak mampu segitu nggak jadi, jangan. Ya, ayo kita bersama-sama ya. Kalau kita bersama-sama kompak satu blok D, insya Allah cuma segitu mah nggak lama kalau menurut saya. Dan kita selalu berdoa setiap habis sholat, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka kepada kita ya, khususnya blok D. Dan kita karena Allah juga tahu kita punya niat seperti itu, niat baik, Allah pun akan mengabulkan apa yang dicita-citakan oleh kita, karena ini cita-cita yang mulia ya. Kita membangun rumah Allah, membangun sarana-sarana kebaikan ya, pasti Allah pun meridhoi kepada niat dan tujuan kita ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan ya, juga diberikan oleh Allah rezeki yang lapang, rezeki yang banyak dan barokah ya. Dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Barangkali ada yang benernya, yang bagusnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salahnya, yang kurang bagus itu karena kebodohan saya pribadi. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita ini tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya walana ya ma'bud. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa asrari yang tubasiru lirizqa kama yassaratu lika sirim mimma khalika ya rahman rahimin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.